Mulai dah. Silakan Mas, bisa perkenalan terlebih dahulu untuk narasumber. Ini podcast santai ya? Podcast santai. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rafiki, biasa dipanggil Fiki. Tempat tinggal ya Kerajaan Tembur, Jawa Jember. Status keaktifan sekarang alhamdulillah masih aktif di Pondok Pesantren Madinah. Berapa lama Mas sampai sekarang Mas? Kurang lebih sekarang masih menuju 9 tahun. lumayan karena mulai dari SMP, jadi lulus SD langsung dibuang ke pesantren. Dibuang untuk mencari ilmu. Iya. Ya mungkin itu cukup perkenalan dari saya. Lanjut Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wail, bisa dipanggil Wail. Sekarang status alumni ya. Iya, alumni. Sudah berkeluarga belum Mas? Sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Status alumni di Cangkring. Insyaallah. Bekas Madinatul Ulum ya. Iya. Bisa sebagai narasumber ya gitu. Jadi di sini kita ini mendapatkan tugas untuk meneliti anggapannya mencari cerita atau sejarah yang ada di Pondok Pesantren Madinah Ulum, terkait itu dari pengasuh ataupun ustadz ataupun sejarah-sejarah yang ada. Iya. Bisa langsung kita mulai ya Mas. Untuk yang pertama itu Kiai Ahmad tuh berasal dari suku mana? Kiai Ahmad Said berasal dari suku atau bangsa mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kiai Haji Ahmad Said atau biasa dipanggil Kiai Haji Raden Ahmad Said adalah keturunan dari Kiai Haji Abdul Aziz yang biasa dipanggil Kiai Haji Ali Wafa, dengan istrinya yang bernama Nyai Hajah Siti Solihah. Allahumma firlahu. Sedangkan Kiai Haji Abdul Aziz itu sendiri pendiri Pondok Pesantren Salafi yang berdiri sampai sekarang, yakni bertepatan di tempat itu. Nama pondok pesantrennya Ali Wafa. Lalu Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa ini adalah keturunan dari Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat bin Kiai Haji Ali Isbat Banyuanyar, yang makamnya sekarang ada di Magelang. Jadi wafatnya di Makkah. Mungkin itu kalau masalah keturunan. Itu kalau nggak salah Kiai Haji Ahmad Said almarhum itu pendiri Pondok Pesantren Madinatul Ulum ya Mas? Iya benar. Pendiri pertama. Nah, selanjutnya apa ya? Itu kalau nggak salah beliau itu mengikuti peperangan ya Mas. Kiai Ahmad Said itu. Bukan peperangan. Jadi berdirinya Pondok Pesantren Madinatul Ulum ini bertepatan dengan hiruk pikuknya masa PKI, yakni Partai Komunis. Partai Komunis Indonesia. Jadi boleh langsung cerita ini ya? Boleh monggo Mas, monggo santai. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Iya. Kiai Haji Ahmad Said ini 3 bersaudara, kalau nggak salah 3 bersaudara. Tapi yang saya tahu ini Kiai Haji Ahmad Said sama Kiai Haji Ali Hasan, yang anak dari Kiai Haji Abdul Aziz bersama Nyai Hajah Siti Solihah. Sejarahnya kalau masalah mati karena terbunuh peperangan itu mungkin bisa dibilang kurang tepat, karena sejarahnya begini.
waktu itu Kiai Haji Ahmad Said sama Kiai Ali Hasan ini berdua menuju Jakarta untuk mengajukan proposal pemberhentian, kalau nggak salah ya proposalnya tentang pemberhentian Partai Komunis Indonesia. Karena sudah banyak kemudorotan yang terjadi karena munculnya PKI. Sampai di Bandara Surabaya, mungkin kabar ini tercuat tentang pengajuan proposal ini. Sampai di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Said beserta Kiai Haji Hasan ini dicegat dan ditawan oleh PKI. Iya. Ditawan selama beberapa hari. Tapi yang ditawan ini Kiai Haji Ahmad Said. Sendiri saja. Waktu dicegat itu yang langsung ditembak mati di depan Kiai Ahmad Said itu sendiri Kiai Ali Hasan. Waktu itu Kiai Ali Hasan ini sudah menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Ali Wafa Tempucuk, menjadi pengganti dari Kiai Abdul Aziz. Ditembak di depan mata sendiri dauhnya Kiai Haji Hasan. Karena kalau dibilang tragis, sangat tragis. Karena mereka berdua kan saudara kandung. Kan itu. Kiai Haji Ahmad Said ini posisinya sebagai adik. Dan kakaknya sendiri, kakak kandungnya ditembak di depan mata sendiri. Tragis, sangat tragis. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Said ini dalam ditawan itu cuma di penjara dalam kota. Jadi Kiai Haji Ahmad Said ini tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, tidak bisa. Jadi bisanya cuma berdiri. Dalam masa tawanan itu, Kiai Haji Ahmad Said ini disiksa, ditusuk, ditombak, apa. Tapi Di dalam kota tersebut. Jadi Kiai Haji Ahmad Said di dalam tawanan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Makan, minum, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, tetap di situ, di dalam kotak itu. Jadi sangat tragis penyiksaan PKI ini. Nah, untuk penembakan sendiri terhadap Kiai Haji Ali Hasan itu, untuk oknum PKI tersebut tidak ada perbincangan terkait apapun. Tiba-tiba langsung tembak aja. Mungkin kabar tentang pengajuan proposal, tentang pemberhentian atau pembubaran Partai Komunis itu sendiri tercuat, melebar atau terdengar oleh oknum PKI. Setelah beberapa hari mungkin mereka puas, akhirnya Kiai Ahmad Said ini dilepaskan dalam keadaan luka-luka sampai akhirnya bisa pulang ke Al-Wafa Tempucuk. Itu pulangnya itu gimana? Kalau pulangnya itu kurang tahu, tapi alhamdulillah dalam keadaan masih bernyawa Kiai Haji Hasan. Berarti peperangan itu apa ya? Bukan peperangan sih, berarti Kiai Haji Ali Hasan itu wafat karena ditembak oleh komunis. Ya, oleh komunis. Tapi sudah waktu itu Kiai Haji Ahmad Said ini sudah berkeluarga dan pulang ke Cangkring, yakni yang sekarang ditempati Pondok Pesantren Manyatul Ulum. Saat itu apakah sudah memiliki seorang putra? Belum. Tapi sudah memiliki santri. Banyaknya santri kalau nggak salah ini sekitar 8 orang. Itu tahun berapa, Mas? Kalau dari Kiai Haji Lutfi Ahmad, tahun berdirinya Pondok Pesantren ini saya ingat waktu pengajian Mukhtasar Safi 1957. 1957. Berarti masih lama ya? Lama. Iya, agak lama sih, tapi kalau dihitung sampai sekarang kurang lebihnya sekitar 50 tahunan lah. 60 tahun itu berdirinya Pondok Pesantren itu.
Ya. Selanjutnya Untuk penerus dari Kiai Ahmad Cai itu setelah beliau wafat itu siapa? jadi begini. Ya, tuntut dari pertama ya. Jadi setelah wafatnya Kiai Ali Hasan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ali Wafa, sedangkan Kiai Ahmad Said sudah menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Jadi semula Pondok Pesantren Madinatul Ulum ini bukan pesantren. Apa? Jadi yang dibangun setelah Kiai Ahmad Said ini berkeluarga, beristri dengan putra dari Kiai Haji Irsyad yang berasal dari Kasihan Pupil. Kalau namanya Nyai Khairiyah. Jadi beristrikan Nyai Khairiyah. Setelah Kiai Ali Hasan wafat, kan umi atau ibu dari beliau ini masih ada, yakni Nyai Solihah. Berarti kalau umi dari Kiai Haji Ali Hasan berarti istri dari Kiai Haji Abdul Aziz. Betul. Jadi setelah wafatnya Kiai Ali Hasan, Kiai Ahmad Said ini memimpin 2 pesantren sekaligus, yakni Al-Wafa juga Madinatul Ulum. Nah, itu permintaan dari ibu beliau, yakni Nyai Solihah. Tapi itu bolak-balik masih. Jadi dia pulang ke Cangkring, setelah ke Cangkring ke Tempujo. Berarti tidak menetap. Tidak menetap. Setelah beberapa lama Nyai Solihah ini merasa kasihan. Jadi Kiai Ahmad Said ini dipakon atau disuruh menetap di Tempurjo saja biar tidak bolak-balik. Nah, setelah itu sempat terbengkalai karena ya sam'an wa ta'atan kepada ibu kan ya. Berarti menetap di Tempurjo, terus yang di Cangkring itu tidak ada yang mengasuh berarti? Tidak ada yang mengasuh. Sedangkan santri yang di sana itu dilempar ke Pondok Pesantren Al-Inaroh. Al-Inaroh di Kemuning itu? Di Kemuning. Benar. Di Kemuning. Tapi beliau mengatakan, Kiai Ahmad Said ini, saya bukan pengasuh di pesantren Ali Wafa. Saya hanya menunggu besarnya putra dari Kiai Haji Ali Hasan, yakni Kiai Haji Abdul Aziz yang biasa disapa sekarang RA. Kak Abdul. Sampai sekarang itu menjadi pengasuh masih di Pondok Pesantren Al Wafa. Setelah RA sudah besar, akhirnya Kiai Ahmad Said kembali lagi ke Cangkring dan meneruskan perjuangannya untuk mendirikan Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Setelah itu Kiai Haji Ahmad Said wafat. Kiai Haji Ahmad Said ini pernikahannya dengan Nyai Khairiyah memiliki 3 putra. Aslinya 4. Jadi Kiai Lutfi itu nomor 2. Nomor 2. Yang pertama itu putri, tapi kalau namanya kurang tahu. Kemana itu yang pertama? Wafat muda. Jadi yang tersisa ada 3. Yang pertama Kiai Haji Lutfi, Muhammad Lutfi. Yang kedua Kiai Haji Ali Sobri, sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum 2. Oh, cabang dari Madinatul Ulum 1. Kalau tempatnya ada di Langsatan Ajung. Sedangkan putra yang nomor 3 ini perempuan. Namanya sekarang sudah almarhum. Nyai Siti Munawwar. Nyai Siti Munawwar ini diperistrikan oleh Kiai Haji Abdul Khalid, yakni keturunan dari Pondok Pesantren An-Nur Mumbul Sari. Nah, ini uniknya, pondok pesantren yang dipimpin oleh Nyai Munawwaroh akhirnya dinamakan Nurul Ulum. Diambil dari An-Nur dan Madinatul Ulum. Sampai sekarang masih berdiri. Bahkan sekarang sudah mendirikan formal sampai SMK juga. Dan SMK di sana kejuarannya PIKES, kesehatan. Karena putra dari Nyai Munawwaroh itu sendiri, almarhumah Allahumma, itu kuliahnya mengambil jurusan kesehatan.
Lora Muhammad Muhammad. Kalau dari Kiai Haji Lutfi ini mengasuh pondok setelah wafatnya Kiai Ahmad Said ini, kalau boleh tahu dimulai dari tahun berapa Mas? Sampai tahun berapa? Kalau dahulu beliau, saya menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Madinatul Ulum itu kurang lebih sejak 1990. Tapi tidak berlangsung sepesat seperti sekarang. Jadi susah payahnya Kiai Haji Lutfi Ahmad ini sangat mengharukan. Karena dulu memang saya orang tidak punya. Bahkan beliau pernah cerita, almarhumah Nyai Mukarromah inilah, Kiai Haji Lutfi Ahmad ini berkeluarga, beristri dengan Nyai Hajah Siti Mukarromah dari Bangkalan Madura. Tepat cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dari pernikahannya ini lahirlah 4 putra. Yang pertama Nyai Solihah, nomor 2 Nyai Zahro, yang ketiga Lora Abdul Hamid yang sekarang menjadi ketua yayasan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum, dan yang terakhir ini Lora Samil Basaid. Sekarang masih meneruskan S2 di Jogja. Tapi ya, Universitas Gadjah Mada. Jadi Nyai ini sempat kepengen mau beli bakso yang lewat di depan rumah beliau. Anggapannya seperti bakso keliling gitulah. Seperti bakso keliling. Ya. Tapi waktu itu ya ini masih tidak megang uang sama sekali. Nyanya masih dalam keadaan susah ekonomi. Ekonomi sangat susah. Jadi akhirnya ditunda dulu, jangan sekarang di situ. Dari susahnya beliau. Jadi Madinatul Ulum yang dilihat sekarang sepesat dan sukses itu ada perjuangan yang begitu hebat dari Kiai Haji Lutfi itu sendiri. Nah, ini kan setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Said kan diasuh oleh Pondok Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Lutfi Ahmad. Ya. Nah, setelah itu mungkin ada karya-karya dari Kiai Haji Ahmad Said ataupun Lutfi Ahmad ataupun dari putra-putranya itu mungkin ada. Kalau dari Kiai Haji Ahmad Said itu sendiri, yaitu bangunan pertama yang didirikan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Apa? Masjid Nurul Musafirin. Oh, yang sekarang itu lagi direnovasi itu, Mas? Yang sekarang lagi direnovasi. Jadi dulu tidak langsung dibangunkan pesantren. Jadi dibangun dulu Masjid Nurul Musafirin. Bukan bisa dibilang, memang Masjid Nurul Musafirin itu adalah masjid pertama di daerah Cakring. Jadi sebelum ada Masjid Nurul Musafirin, nggak ada masjid dulu. Akhirnya Kiai Ahmad Said berinisiatif untuk mengajak masyarakat di situ untuk bergotong royong membangun masjid yang dinamai Nurul Musafirin. Kalau filosofinya, Nurul Musafirin ini kan secara bahasa Indonesia, Nurul Musafirin ini kan bahasa Arab. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, cahaya orang yang perjalanan. Ya, yang dimaksudkan apa? Karena semua makhluk, wabil khusus manusia di bumi ini sedang melakukan perjalanan, yakni musafir. Tujuannya mana? Tujuannya akhirat. Gitu. Jadi harus ada cahaya yang menerangi ketika mereka berjalan, yakni Masjid Nurul Musafirin. Nah, itu berarti bangunan atau karya yang ditinggalkan oleh Kiai Ahmad Said itu berupa Masjid Nurul Musafirin. Benar. Yang sangat berharga dan sampai sekarang dikenang wabil khusus oleh masyarakat Cakring dan keluarga beliau. Kalau dari Kiai Haji Lutfi Ahmad mungkin ada, Mas? Atau dari putra-putranya? Kalau dari putra-putranya sih sejarah masyayikh
dari sejak Kiai Haji Abdul Aziz Ali wafa sampai ke Kiai Haji Ahmad Said. Itu dituliskan semua sejarahnya, bisa dilihat di apa? Webpage bisa mungkin Di internet ada ya. Iya. Jadi penulisan sejarah itu termasuk tugas dari skripsi beliau di Darussunnah Jakarta. Karena beliau setelah mondok di Blok Agung di Banyuwangi, yakni Darussalam, Darul Ulum apa Darussalam? Darussalam. Beliau melanjutkan studinya di Darussunnah Jakarta. Nah, tugas skripsi atau tugas terakhir dari beliau adalah itu, menuliskan sejarah para masyayikh dari Tempurjo dan Jakpro. Kalau Kiai Haji Lutfi Ahmad itu sendiri, beliau lebih fokus, bahkan ketika beliau menjadi pengasuh, beliau masih aktif di DPR pusat. Juga sampai sekarang. Enggak. Beliau ini mengundurkan diri. Jadi beliau ini tercatat DPR yang tidak pernah korupsi 1.000 rupiah pun. 1.000 rupiah pun. Beliau mengundurkan diri bukan beliau pengecut, tidak. Tapi istrinya, yakni almarhumah Nyai Mukarramah, meminta beliau untuk resign dari kedudukan DPR tersebut. Karena apa? Kegiatan pondok pesantren ini tidak stabil ketika beliau aktif di DPR. Akhirnya beliau mengiyakan kemauan dari istrinya tersebut. Akhirnya mengundurkan diri untuk lebih fokus pada KBM di pondok pesantren Madinatul. Kalau pondok pesantren Madinatul Ulum itu namanya itu Madinatul Ulum karena Madinatul Ulum ini juga bahasa Arab ya. Madinatul Ulum ini artinya adalah kota ilmu. Dimaksudkan oleh Kiai Haji Ahmad Said dinamakan Madinatul Ulum. Jadi semua lembaga yang bernaung di pondok pesantren Madinatul Ulum itu bernama Madinatul Ulum. Bahkan dari TK, SD, SMP, bahkan sekarang yang lagi berproses Universitas Madinatul Ulum. Itu karena kenapa? Sam'an wa ta'atan ke Kiai Haji Ahmad Said. Karena harapan beliau apa? Adanya pondok pesantren Madinatul Ulum menjadi pusat pembelajaran wabil khusus ilmu agama bagi masyarakat, khususnya Cangkring dan Jember juga sekitarnya. Mas, kalau boleh tahu nih, untuk makam-makam beliau tuh sekarang ada di mana? Atau makam-makam dari keluarga. Kalau makam-makam keluarga ini sampai sekarang masih, atau ketika ada keluarga dari Bani Abdul Aziz yang wafat, ini pasti ditempatkan di Astah Tempurjo. Jadi mulai dari Kiai Haji Abdul Aziz Ali wafa dan keturunannya semuanya keluarganya dimakamkan di situ. Sampai kan ada Astah Barat, Astah Timur. Yang Astah Timur itu mulai full sekarang. Akhirnya dibangunlah Astah Barat. Astah Barat itu yang dimakamkan di sana pertama adalah Kiai Haji Abdul Quddus, yakni pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Al-Maufi. Al-Maufi ini berletak di Sidodadi ke selatan, kurang tahu ya. Masih sekitar Jember lah ya. Ya, sekitar Jember. Nah, Al-Maufi ini kan Kiai Abdul Quddus ini mantu dari keluarga Tempurjo. Membangun atau mendirikan pondok pesantren Al-Maufi ini ditasrif, karena kalau di pelajaran sorof ya, klarifikasi sedikit lah, gak apa-apa Mas, monggo. Jadi kan pondok pusat ya salaf di Tempurjo kan al-wafa. Jadi almarhum Kiai Haji Abdul Quddus ini berinisiatif untuk mengambil nama pondok pesantrennya yang sekiranya sama seperti Al-Wafa. Jadi Wafa, Yafi sampai akhirnya Al-Maufi, masdar minnya. Jadi dimaksudkan apa? Furu atau apa ya? Ya furu dari pondok pesantren Al-Wafa gitu.
cabang gitu, cabang Cabang, dari ya. Untuk kata Mas tadi, untuk Astah Barat dan Astah Timur ini kan karena terletak di Astah Timur, karena di sebelah iya benar Mas. Iya. Di sebelah barat udah nggak cukup. Yang di sebelah timur. Oh, yang di sebelah timur nggak cukup. Nah, saya ingin bertanya lagi Mas. Itu kan kalau ingin ada orang yang ingin berziarah ke makom di sebelah Astah Timur itu kan kadang tertutup Mas, ataupun ada batasannya. Kenapa kok ada batasannya, sedangkan niat orang berziarah itu kan baik gitu. Mungkin panjenengan tahu alasannya ditutup atau diberi batasan Kalau orang berziarah itu. Kalau sekarang bukannya dibatasi lagi, tapi sudah ditutup. Bahkan santri Al-Wafa sendiri, setahu saya, ketika santri Al-Wafa yang aktif itu sedang pulang, tidak boleh mengaji di sana. Tapi setiap musabab pasti ada sebabnya. Iya. Kalau sebab yang saya tahu ditutupnya Astah yang di timur, ini pernah ada kejadian orang mengaji. Nah, benar memang orang berziarah ini memang baik. Tapi ditinjau dulu waqiahnya atau kejadiannya seperti apa. Ada kaidah di ilmu usul fiqh, al-hukmu yadurru ma illati. Hukum itu kan berjalan sesuai dengan apa ilatnya. Ya saya kasih contoh sedikit ya, semisal daging babi haram. Iya. Daging babi haram. Tapi ketika itu berlaku kepada orang yang sedang hiking, ya. Orang yang sedang hiking menaik gunung, sedangkan persediaan logistiknya itu sudah gak ada. Ya, Berarti dalam keadaan darurat. dalam keadaan darurat. Dan juga ada kaidah al-hajatuh qatanzilu manzilatad darurat. Sedangkan darurat harus dihilangkan. Nah, jadi gak ada pilihan lagi. Maka bagaimana? Dan di situ yang ada cuma daging babi. Ditakutkan kalau tidak makan daging babi, maka akan meninggal. Jadi tujuannya syariat Islam itu yang pertama jalbil masolih, menciptakan maslahatan, di bawahnya sedikit ada hifdun nafsi, menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga nyawa. Ya. Jadi gak apa-apa hukumnya. Dan juga sebaliknya, benar memang ziarah itu baik. Ya, berziarah itu baik ya. Alasannya bahkan di hadis terakhir itu Rasulullah menyuruh orang untuk berziarah. Sebelumnya memang diharamkan karena takut ya menyembah selain Allah. Nah, sebab di sana itu ditutup karena ada satu penziarah istiqomah mengaji di Astah Timur. Tapi niatnya yang salah. Beliau ini mengaji di sana karena untuk ekonominya meningkat. Di situ ada unsur kemusikannya. Kok bisa dibilang ada unsur kemusikannya? Beliau ini setiap selesai mengaji, beliau ini mengambil batu dasta. Sampai ditelusuri di rumahnya ini banyak batu-batu yang berasal dari Astah. Ya alasannya sebagai jimat gitulah. Tapi memang benar. Dari batu itu ekonomi beliau meningkat. Ya. Dari ilat itu maka Astah Timur itu ditutup. Sampai sekarang. Berarti ditutup bukan karena inisiatif untuk tidak memperbolehkan orang berziarah, tetapi untuk mengantisipasinya terjadinya kemaksiatan tersebut. Iya. Benar. Nah, ini dengar-dengar lagi dulu waktu Ki Haji Lutfi Ahmad ini beribadah haji, itu kan sempat rame juga beliau ini terkena penyakit dan sampai dikabarkan meninggal. Nah itu kok bisa sih, padahal info ataupun orang yang bersama beliau itu tidak memberikan info kepada orang-orang yang ada di Indonesia ini. Kenapa orang-orang yang di Indonesia ini tiba-tiba mengabarkan kalau beliau ini sudah wafat, Mas? Itu gimana ceritanya? Ya. Jadi beliau memang jatuh sakit ketika melakukan ibadah haji. Ya, lebih tepatnya memimpin, karena beliau di Pondok Pesantren Manipur Ulum juga memiliki bimbingan haji.
yang dinamakan KBIH Al Multazam. Beliau jatuh sakit di sana. Beliau ini sempat mengalami kritis berhari-hari. Jadi kemungkinan untuk sembuh itu sangat nihil, mustahil untuk sembuh. Gitu. Jadi adanya kabar beliau wafat mungkin dipicu dari masa kritis beliau itu. Atau mungkin bisa karena ada yang benci, mungkin bisa gitu Mas. Kurang tahu kalau Kurang tahu. Nah kan sampai sekarang kan bisa dilihat dari penjelasan Mas Vicky tadi bahwa Pondok Pesantren Medan Darul Ulum ini dari dulu sampai sekarang ini berbeda. Anggapannya kalau dulu memiliki 8 santri dan belum terkenal sebagai pondok pesantren. ya, Kalau boleh tahu sekarang itu seberapa besar sih Pondok Pesantren Medan Darul Ulum dan beberapa santri yang ada sekarang? kurang lebih kalau santri yang tercatat di sensus Pondok Pesantren Medan, karena di sana juga ada bagian sensus juga seperti di masyarakat, itu tercatat kurang lebihnya kalau santri putra itu sekitar 700 sampai 800 santri. Sedangkan di perempuan mau mencapai 900. Oh, berarti sekarang udah ada pondokan putri Mas. Iya, memang dari pertama. Dari Memang pertama Camat Said membangun itu Oh belum. belum Yang 8 santri itu putra semua. putra Mas. semua. Tapi sudah diniatkan akan dibangun pondok pesantren laki dan putri. Itu. Kalau kemajuannya sendiri ya berkembang pesat memang. Semulanya cuma salaf seperti pondok pesantren Al-Wafa. Sekarang sudah ada lembaga formal sejak mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, dan sekolah menengah ke atas seperti MA, Madrasah Aliyah, dan SMK di sana. Dan mau menuju universitas. Itu masih proses apa sudah berjalan Mas? Masih proses. Kalau mahasiswanya sudah berjalan tapi masih cabang. Oh, Cabang dari Universitas Muhammadiyah. mungkin kan dari tadi yang diceritakan kan tentang pengasuhnya pondok pesantren kan Ki Haji Lutfi Ahmad itu untuk pengasuh pondok pesantren putra. Ya. Untuk pengasuh pondok pesantren putrinya sendiri itu siapa Mas? Untuk yang sekarang. Untuk yang sekarang atau sebelumnya? Kalau sebelumnya ya istri beliau almarhumah Nyai Mukarrom, Siti Mukarrom. Wafatnya beliau ini waktu saya pertama masuk. Jadi saya belum 1 tahun masuk di pondok pesantren Medan Ulum. Beliau itu wafat. Wafatnya tepat pada hari Minggu. Oh ya, dengar juga katanya wafatnya istri dari Ki Haji Lutfi Ahmad ini tidak bisa dipikir oleh logika Mas. Apakah benar begitu? Ya, kalau itu kurang tahu, tapi ada benarnya juga sih. Karena di medis penyakit beliau ini ada yang terdeteksi, ada juga yang tidak. Bisa dibilang penyakit beliau ada yang non medis juga. Ya mungkin karena ada yang gimana ya, kalau dibilang benci terlalu kasar apa ya, kurang suka ya. Tapi kepribadian beliau ini sangat menjadi teladan. Kalau Mas mau tahu tentang keteladanan beliau, ada buku yang dibikin oleh Lora Imdad Fahmi Azizi. Lora Imdad Fahmi Azizi ini suami dari Nyai Hajah Siti Salihah, putra pertama Kiai Haji Lutfi Ahmad. Oh, berarti Ki Haji Lutfi ini memiliki mantu. Iya, Dari dari putri yang pertama. Oh ya. Kalau mantunya tidak sih Mas. Mantunya 3. Iya, yang tidak berkeluarga cuma 1, tinggal Lora. Oh, yang melanjutkan S2 di Jogja itu. Iya benar. Kan tadi Mas juga menyebutkan bahwa ada buku tentang istri dari Kiai Haji Lutfi Ahmad itu dirilis atau diterbitkan oleh mantunya. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu buku pertama atau buku keberapa atau buku-buku yang diterbitkan oleh mantunya itu apa saja Mas? Kalau yang diterbitkan, kalau buku keberapa saya kurang tahu. Kalau yang diterbitkan ini yang pertama tafsir Al-Fatihah, 2 keteladanan Nyai pesantren yakni
jejak spiritual Nyai Mukarromah itu. Itu yang saya bilang tadi, kalau pengen tahu ceritanya itu. Iya, karena memang sosok beliau ini, almarhumah ini memang yang pertama istiqomah, yang nomor dua tidak pernah putus asa dalam keadaan apapun, dan konsisten dalam mengajar santri. Jadi meskipun beliau sakit, beliau tetap mengajar dan belajar, pasti itu. Jadi yang harus diteladani, yang paling penting itu, dalam keadaan apapun tidak putus asa, dan belajar juga mengajar itu konsisten. Jadi dalam keadaan apapun, kalau masih bisa, tidak ada udzur secara syar'i, beliau masih mengajar. Itu berarti sebelum beliau wafat itu diasuh oleh Nyai siapa tadi? Nyai Mukarromah. Nyai Mukarromah. Nah, setelah Nyai Mukarromah wafat itu dilanjutkan oleh siapa? Diasuh oleh siapa pondok putri tersebut? Dilanjutkan dari sejak wafatnya Nyai Mukarromah sampai sekarang dilanjutkan oleh putri pertamanya, yakni Nyai Siti Solihah. Iya. Sebelum Nyai Mukarromah itu pengasuhnya ya istri dari Haji Ahmad Said. Oh, berarti istri dari Kiai Haji Ahmad Said juga pernah mengasuh pondok putri tersebut. Benar. Nah, ini kan sudah berkembangnya pondok pesantrennya, Mas. Mungkin visi atau misi dari pondok tersebut itu seperti apa? Visi misinya? Kalau visinya itu cerdas intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi tingkat kemampuan santri itu memang benar-benar dikembangkan sampai nanti pada titik dan titik yang benar gitu ya. Dan secara spiritual mungkin mereka juga secara berdoa atau mengamalkan suatu itu pasti diistiqamah. Visi misi tersebut itu kalau boleh tahu ada yang menciptakan atau emang sebelumnya udah dirancang oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq atau dirancang oleh siapa? Kalau itu kurang tahu sih. Tapi kalau visi, karena Pondok Pesantren Mentuluk Ulum ini tercatat di Dapodik, juga di Dapodik ini sejak diasuh oleh Kiai Lutfi Ahmad, dinotariskan. Kalau masih Kiai Haji Ahmad Said yang mengasuh masih belum, karena dulu masih Salafi. Lalu perjuangannya untuk mengadakan formal itu sangat ditentang, sangat tidak disetujui oleh istri dari Kiai Haji Ahmad Said, yakni Nyai Ferry. Itu yang ingin mengadakan formal itu siapa? Nyai Mukarromah ya. Nyai Mukarromah. Karena kenapa? Ditinjau dari keadaan zaman yang kenapa? Orang-orang itu berpikiran orang sukses, orang yang punya ijazah. Begitu. Jadi harus diadakan formal sebagai pemikat untuk masyarakat memondokkan atau menjadikan santri anaknya. Sedangkan di balik kesuksesan sendiri itu tidak dilihat dari ijazah ya Mas. Tidak dilihat dari ijazah. Saya juga mendengar dari guru saya bahwa kesuksesan itu tidak dilihat dari ijazah. Beliau juga sempat mengatakan bahwa kalau samian beribadah pateng kepada Tuhan itu apa saja ataupun kalian minta apa itu kalian merasa cukup, anggapannya ini tidak akan kesusahan. Bisa dibandingkan dengan itu sempat membandingkan tetangganya itu S2, sedangkan beliau itu cerita bahwa dia cuma lulusan sekolah derajat SD, itu pun belum tamat Mas. Iya. Itu maaf ya, ini menceritakan aja. Itu sampai meminjam uang kepada beliau. Itu padahal lulusan S2. Sedangkan yang dipinjami itu padahal belum tamat sekolah dasar. Itu karenanya
patuh kepada ibadah, patuh kepada Tuhan, melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang muslim, tidak bolong-bolong seperti itu. Setahu saya juga diadakan formal di sana. Beliau ini bukan tidak menggunakan dalil, karena ada sebuah ungkapan dari ulama di salah satu kitab, kalau nggak salah judulnya itu Jauharut apa gitu, yang isinya di dalamnya as-salafu aslam wal khilafu a'lam. Jadi metode salaf aslam lebih selamat, sedangkan al khilafu a'lam dan metode formal itu atau ilmu umum a'lam lebih mengetahui. Jadi dipadukan menjadi satu sehingga ada pelajaran agama juga ada pelajaran formal. Tapi di Indonesia ini gimana ya? Aslinya kan perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama itu tidak ada. Dulu itu yang mencetuskan, ini Daud Raham, yang mencetuskan bahwa ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat itu seorang gubernur yang sekolahnya di luar negeri. Beliau ini bukan Islam tulen, jadi mengaku-ngaku Islam. Jadi memakai hadis yang isinya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin memperoleh dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menginginkan akhirat, maka juga baginya adalah ilmu. Lah, kelanjutannya itu tidak dibaca sehingga sampai sekarang di Indonesia ini ilmu dibedakan, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Lah, lanjutannya gimana? Faman aradahuma. Barang siapa ingin memperoleh keduanya fa'alaihi bil ilmi. Jadi tidak ada perbedaan ilmu agama dan ilmu umum. Gitu. Tapi ya gimana lagi, udah keadaannya seperti ini, akhirnya diadakan formal juga. Mungkin gitu saja ya Mas, kali ini cukup mungkin deh ya. Kita mengetahui mengulik-ngulik tentang sejarah yang ada di Pondok Pesantren Madinatul Ulum dari pendiri pertama sampai dari pengasuh pertama sampai ke putranya. Iya. Nah, mungkin dari Mas Siti sendiri atau Mas Fail ada pesan-pesan kepada orang yang nantinya bakal nonton ini atau kepada masyarakat. Ini kan mengingat zaman kan semakin anggapannya semakin lepas lah. Ya, banyak anak-anak yang seusia kita ini ya itu terlibat seks, terlibat narkoba. Itu mungkin ada pesan-pesannya. Kemarin kan juga pondokan Mas. Iya. Dari saya dulu apa dari Mas Wail dulu? Boleh siapa dulu? Mungkin pesan-pesan seperti apa? Kalau pesan-pesan saya, karena saya masih anak muda ya, khususnya untuk anak muda, teguhkan eksistensi diri atau pendirian. Karena apa? Dawuh Rasulullah, paling jelek, paling buruknya umatku adalah orang yang tidak memiliki eksistensi diri. Karena kenapa? Pemuda sampai dari lulus SD mungkin ya, dari SD sampai umur 20 ini adalah masa-masa labil. Masa-masa labil itu gimana? Gampang terpengaruh oleh lingkungan. Jadi lingkungan ngajak A, yang ikut A, lingkungan ngajak B, yang B. Jadi harus memiliki eksistensi diri. Jadi kalau memiliki eksistensi diri, pendirian itu pendirian yang baik. Yakni gimana? Belajar berpegang teguh pada agama. Jadi waktu sholat ya sholat, waktu main ya main. Gitu. Jadi jagalah eksistensi diri. Mungkin itu. Itu dari Mas Siti ya Mas. Kalau dari Mas Fail, pesan-pesannya seperti apa? Ya cukup simpel sih buat saya, buat pesan-pesannya, apalagi buat anak kuliah kan ya gitu ya, lebih baiknya nomor satu ilmu dalamnya dulu, yang diutamakan ilmu dalamnya dulu, Agamanya. iya ilmu agama ya, ilmu dalam, mondok dulu kiranya biar akhlak itu nomor satu. Nomor duanya ya gimana cara menghadapi dosen yang secara
akhlak yang mulia gitu kan. Iya. Anggapannya akhlak itu lebih tinggi daripada Ya, ilmu. satu akhlaknya ya itu cuma. Apa sudah cukup itu aja? Oh, terima kasih Mas untuk tadi tentang sejarah ataupun pesan-pesan yang sudah disampaikan.